Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 9 September 2020, kami kedatangan dari tim UKK Puskesmas Kecamatan Bangsal Sari, upaya kesehatan kerja dari Puskesmas yang pagi hari ini berkenan untuk berkunjung dan mengetahui seluk dari kinerja para karyawan dan di perusahaan kopi Dikla Barokah Ibrahimi Kopi dan Alkohol ini. Mudah-mudahan pagi hari ini senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami akan selain nanti akan menerima pertanyaan dari tim UKK Puskesmas Bangsal Sari, kami sedikit ingin menjelaskan kenapa kok harus kopi bubuk begitu. Yang pertama, alasan karena sumber daya alam terbesar kita adalah kopi. Ada potensi kopi kurang lebih 70.000, 60 sampai 70.000 hektar di Kabupaten Jember ini yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga ini yang harus terus dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, membantu program pemerintah dan meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Itu yang pertama yang mendasari melatar belakangi kami kemudian memproduksi kopi bubuk. Kenapa? Karena selama ini kopi itu hanya dijual menjadi bahan antara, setengah matang, belum matang. Jadi margin harganya sangat tipis sekali. Dari petani mungkin margin harganya ke tengkulak itu antara 500 sampai dengan 200 sampai 500. Kemudian dari tengkulak ke agen besar antara 700 sampai 1000. Jadi ada sedikit margin yang tidak seberapa. Nah, oleh karena itu saya berpikir kalau kopi ini dikelola dengan baik, maka saya yakin akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat saya terinspirasi di saat saya berkunjung ke pelabuhan Muncar. Di Muncar ada berdiri pabrik-pabrik food makanan yang semua bahan bakunya dari laut. Itu bisa berdiri dan bisa mengentaskan kemiskinan, bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Kenapa di tempat kami yang kebetulan dengan tempat kami ini dengan hutan yang di sana kalau boleh saya katakan ada lautannya kopi, itu tidak berdiri pabrik-pabrik kopi gitu. Nah, ini kemudian saya berusaha bagaimana membangun mindset dan memohon kepada Allah, akhirnya Allah hadirkan juga pabrik kopi. Walaupun belum masuk ke kategori pabrik, karena kategori pabrik minimal ada 10 unit bangunan dengan ukuran 15x30, di dalamnya mempekerjakan minimal 2000 orang, itu baru pabrik. Dan itu yang kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan 1 tahun 2 tahun yang akan datang ada bangunan 10 unit misalkan seperti ini dan mempekerjakan minimal 500 sampai 2000 orang. Nah, ini baru kategori pabrik. Dalam peresmian juga kami sampaikan peresmian gudang pabrik pusat. Pusat kenapa? Karena saya ingin di Jember saja ada 60 sampai 70 ribu hektar lahan kopi yang dikelola oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana ketika dikelola dengan baik oleh masyarakat pinggiran hutan. Yang kita tahu masyarakat pinggiran hutan itu adalah masyarakat penyumbang terbesar dari rendahnya indeks pembangunan manusia. Jadi rendah sekali. Kenapa? Dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua masyarakat hutan itu adalah penyumbang terbesarnya. Mereka hampir tidak peduli dengan kesehatan, mereka hampir tidak peduli dengan pendidikan, bahkan kesadaran pendidikan masih sangat rendah. Kenapa? Karena alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Nah, dengan adanya peningkatan seperti ini, insya Allah akan menjadikan pusat pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat wilayah pinggiran hutan, masyarakat pinggiran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya terpanggil karena banyaknya pengangguran
bisa memiliki pekerjaan yang tetap. Akhirnya alhamdulillah hari ini Diklat sudah mempekerjakan minimal ada 30 orang yang bekerja, dan kami targetkan mudah-mudahan 1 tahun ke depan sudah ada 2.000 orang yang bekerja di bawah naungan Diklat. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah Diklat ini adalah singkatan dari Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argo Puro. Jadi Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argo Puro. Kenapa pakai Barokah Ibrahimi? Satu, karena saya alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Jadi Ibrahimi itu adalah pengasuh pertama Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Abahnya Kiai As'ad, Kiai Syamsul sekarang kalau dikenalnya itu. Barokah saya ini apa yang saya lakukan ini menafikan saya tidak ada. Yang ada adalah karena barokah. Barokah, saya ingin agar barokah itu terus mengalir kepada saya dan pesantren. Kebetulan Diklat ini adalah produk pesantren. Yang didampingi sampai dengan hari ini adalah dengan program Ibu Gubernur Jawa Timur Hovifah, One Pesantren One Product. One Pesantren One Product. Dan alhamdulillah kami dapatkan sertifikat halal untuk produk kami yang didampingi oleh Opop Jawa Timur. Jadi Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argo Puro. Kopi Lereng Argo Puro, kenapa kok pakai Kopi Lereng Argo Puro? Karena saya ingin mengangkat potensi Jember ini sebenarnya. Ada banyak potensi, ada banyak potensi kopi yang sangat luar biasa. Cuma nama Jember belum keangkat gitu. Belum ada kopi mana ini kopi Jember? Tidak ada. Yang ada kopi Gayo dari Aceh, kopi Malang, kopi apa? Kopi Jember ada. Padahal mungkin yang dari Malang itu dari Jember. Nah ini yang sebenarnya yang saya ingin mengangkat Lereng Argo Puro itu mana? Jember. Nah ini yang sebenarnya kita ingin lakukan itu, selain ingin bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Alhamdulillah sampai hari ini kami memiliki 2 varian kopi. Satu kopi jantan. Kopi jantan ini berbahan baku dari kopi lanang Robusta. Jadi setiap klon kopi itu ada kopi Arabica, Robusta, mungkin Elsesa yang dikenal dengan kopi nangka. Itu kami ambil dari satu klon kopi namanya Robusta. Di Robusta itu ada kopi lanang istilah. Kopi yang monokotil, tidak artinya satu ngumpul kopinya. Nanti bisa ditunjukkan kopi jantan itu seperti apa. Dan itu memiliki tingkat kelebihan. Kopi jantan, kenapa saya harus pakai nama jantan? Karena kopi lanang sudah banyak di mana-mana. Saya inginkan ada kejantanan pria yang bisa meningkat dengan adanya kopi jantan. Dan alhamdulillah saya bisa membuktikan itu. Sangat luar biasa sekali. Bahkan suaminya ini pekerja kita itu kan terbiasa minum kopi jantan ini. Bisa on berapa kali. Nah itu yang bahkan siang-siang bisa nambah dari saking luar biasanya kopi jantan ini. Itu salah satunya yang bisa dibuktikan. Artinya sudah ada testimoni yang bisa. Kemudian ini yang jantan. Kalau jantan diminum wanita bagaimana? Tidak masalah juga. Tidak masalah. Artinya karena di sini tidak diperuntukkan untuk pria saja, bisa juga wanita. Agar apa? Agar daya tahan tubuh dan vitalitasnya juga meningkat. Sehingga ketika sama-sama memiliki vitalitas yang meningkat, terjadilah pertempuran yang sangat luar biasa. Nah, kemudian untuk kopi rempah. Kopi rempah ini bermula saya berpikir di Indonesia ini kayak akan rempah. Kenapa? Tapi kenapa rempah-rempah ini kok banyak yang tidak laku terjual? Akhirnya saya berusaha untuk memadukan dengan cita rasa rempah. Ada 11 macam rempah di dalamnya dengan khasiat masing-masing, dan subhanallah ternyata setelah nyampe di pasar
sangat diterima oleh pasar, bahkan ini awal-awal saya memasarkan ini lebih tinggi permintaannya kopi jantan. Tapi sekarang sudah dicakup, dilampaui. Artinya penjualannya sudah melebihi begitu. Karena memang terbukti ada beberapa orang yang dinyatakan tidak boleh minum kopi bahkan karena penyakit kronis, karena penyakit lambung yang sudah kronis, kemudian darah tinggi, kemudian vertigo, ada jantung juga, liver dan segala macam. Alhamdulillah dengan wasilah kopi ini Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Tidak tahu dari karena rempah-rempahnya atau karena kopi, cuma yang jelas Allah menyembuhkan. Yang kita tahu Allah berkenan untuk menyembuhkan. Nah, ini mungkin sampai orang yang teman-teman reseller kami itu banyak yang ini kopi aneh, ini kopinya, kopi ajaib ini. Orang yang divonis tidak boleh minum kopi, diminum kopi malah sembuh gitu. Nah, ini alhamdulillah ini sudah banyak di YouTube tentang testimoni. Kemudian yang kita tawarkan juga selain manfaat dari kopi yang sudah dikenal di masyarakat, kemudian rempah-rempah, juga ada barokah rotibul hadad. Nah, ini barangkali yang menjadikan pendorong utamanya, barokah rotibul hadad dan zikir para santri. Sesuai dengan moto kami, Bikla adalah kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mendunia dan mudah-mudahan sebentar lagi menjadi salah satu produk unggulan untuk ekspor impor di Indonesia. Jadi kalau hari ini kami masih bisa memproses kurang lebihnya 2 ton per hari, 2 ton per hari, insya Allah akhir tahun 2020 nanti kami akan memproduksi dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah, diberikan mauna, taufik dan hidayah dari Allah, kami bisa memproduksi 10 ton per hari. Nah, ini yang kami mohon doanya kepada saudara-saudara sekalian dan seluruh flower dan para pecinta kopi ataupun para reseller dan para pejuang power of dream dimanapun berada. Salam kopi berkah, kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.